itu membangkitkan arwahnya supaya dendam dengan orang kampung di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Jadi Legenda. Oke, buat yang sudah mengklik video ini saya ucapkan terima kasih banyak, dan buat yang baru bergabung, jika kalian suka dengan video-video kami, jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, malam ini kita masih ngopi bareng bersama Ki Haji Wongso. Selamat malam Ki Haji Wongso. Malam. Oke, begini Ki, ini yang saya mau tanyakan ini, banyak sekali di FYP saya itu mengenai hantu wedon. Nah, wedon itu kalau di daerah kita namanya apa Ki? Werdon, namanya Ya, werdon. kalau di sini namanya wedon ya teman-teman. Wedon itu sosok hantu putih yang dari kelihatannya kecil semakin membesar semakin tinggi, begitu ya Ki? Iya, ya. Oke, mungkin banyak dari teman-teman yang versinya berbeda-beda, namun pada keasliannya itu mungkin Ki Wongso bisa menceritakan, karena ini berasal dari tanah Jawa ya Ki ya? Iya, ya. Hantu wedon itu begitu teman-teman. Oke, mari kita simak penjelasan dari Ki Haji Wongso tentang asal usul hantu wedon ini. Oke, monggo Ki. Iya, ya. Ini masalah, berbicara masalah hantu werdon. Kalau di sini orang menyebutnya hantu werdon. Itu saya hanya diceritain sama kakek saya. Oh, jadi itu cerita turun-temurun begitu Ki? Iya, ini cerita ini sudah, kata kakek saya, sudah ratusan tahun kejadiannya. Nah, di situ ada cerita ini asal mulanya dari Jawa Timur. Oh, dari Jawa Timur. Jawa Timurnya di mana Ki? Nah, ini kakek saya itu tidak menceritakan Jawa Timurnya itu di mana. Itu tidak diceritakan, tahu dari Madiun, tahu dari Surabaya, tahu dari Kediri, itu tidak diceritakan. Hanya cerita dari daerah Jawa Timur. Ya. Ini ada sebuah desa yang hidupnya sama tetangga itu rukun, terus kegotong royongannya masih bersatu. Nah, di situ ada satu keluarga, tapi satu keluarga itu ada keluarga yang sudah ditinggal mati ibunya. Jadi ada anak yang cuman hidup sama ayahnya begitu ya Ki? Nah, ya, ini ada orang yang hidup bersama ayahnya, itu mempunyai anak satu-satunya itu. Nah, mempunyai anak satu-satunya aja ada kelainan. Bentar Ki, ini anak ini laki-laki atau perempuan Ki? Anak ini perempuan, tapi ada kelainan hidupnya. Ya, hidupnya berhubung hidup dengan bapaknya. Terus bapaknya itu kan kerjanya hanya tukang buruh. Nah, di situ. Terus anaknya itu tidak terurus dari pendidikan. Berarti tidak sekolah begitu ya Ki? Nah, itu tidak disekolahkan. Apalagi kalau zaman dahulu sekolah itu aja masih susah. Ya. Anak itu ada pertumbuhannya aja tidak sama dengan orang lain. Tidak wajar begitu? Nah, tidak wajar. Baru umurnya itu sekitar 15 tahun.
itu tingginya itu sudah mencapai sekitar 200 lebih tahun lebihnya. Kali ya cerita kakek saya itu begitu, sudah baru umur 15 tahun tapi tingginya sudah melebihi 2 meter. Berarti melebihi orang dewasa. Nah, udah melebihi orang dewasa. Terus badannya itu kecil. Ya. Nah, kalau orang tumbuh badannya kecil tapi tingginya itu kan tidak wajar. Ya. Terus hidup di lingkungan situ, kalau orang sekarang bilang kalau dibully, berarti itu ya Ki, si anak itu agak tidak normal secara pikirannya. Begitu ya, kalau di Jawa sini kita menyebutnya anak enggong, anak kurang, begitu ya Ki ya? Iya. Nah, di situ anak itu kalau orang bilang ya anaknya enggong. Terus yang tubuhnya itu juga tidak wajar kan, kalau seumuran segitu tingginya begitu. Kalau main sama teman-teman terus dibully, dihina, dicaci, kalau mendekat temannya menghindar, terus begitu terus. Berarti orang tuanya melarang begitu kalau anaknya bermain sama si anak ini, begitu ya Ki? Nah, iya, anak-anak lain itu terus orang itu kalau bermain dengan anak lain, kalau sudah mendekati itu orang tuanya itu nggak boleh. Akhirnya seperti tersingkir. Jadi di desa itu merasa tidak mempunyai teman, tersingkir, terus dia tidak berpendidikan. Ya. Lantas si orang tua anak yang tinggi ini tahu kejadian-kejadian seperti ini? Nah, orang tuanya itu juga tahu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Masalahnya dari keluarga itu aja sudah dihina, sudah dikucilkan dengan masyarakat di situ. Ya. Terus lama-kelamaan anak perempuan ini bunuh diri. Berarti frustasi atau bagaimana itu? Karena dia tidak mempunyai teman, terus dibully, sedangkan orang tuanya itu kalau mencari nafkahnya kan hanya seorang buruh. Nah, akhirnya kan di rumah sendiri, terus begitu lama-lama frustasi, terus bunuh diri. Nah, bunuh dirinya anak ini kan matinya dengan gantung diri. Jadi dia gantung diri, terus dia itu dikuburkan juga di desa situ. Menguburnya aja juga orang sekampung itu tidak datang semua, hanya beberapa orang yang membantu menguburkan si anak ini. Terus kemudian anak ini dikuburkan. Setelah lama orang tuanya itu tidak terima. Berarti mempunyai rasa dendam pada orang-orang kampung itu ya Ki? Nah, terus orang tuanya tidak terima bahwa gara-gara anaknya dibully, terus orang tuanya dikucilkan, itu tidak terima. Karena tidak terima ini, orang tuanya itu pergi ke rumah dukun, jadi mencari orang yang ampuh, bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal, membangkitkan arwahnya begitu. Nah, itu membangkitkan arwahnya supaya dendam dengan orang kampung di situ. Kebetulan mencarinya ini aja orang itu dapat dukunnya. Dukunnya itu juga orangnya sudah tua sekali. Terus disuruh membangkitkan arwahnya itu.
disuruh balas dendam. Nah, dukunnya ini mau, karena juga dukunnya ini merasa bahwa betapa pedihnya orang itu kalau dikucilkan. Terus kemudian dibangkitkan. Nah, dibangkitkan inilah mulailah desa di situ resah. Jadi sekampung situ resah, ada orang yang lagi. Nah ini kalau dulu orang buang air besar itu kan belum punya WC. Oh berarti itu ke belakang itu kalau zaman dulu ke jamban begitu ya Ki? Ya, lah ke jamban baru buang air besar, lalu kemudian dia banting dengan arwah itu. Itu cara bantingnya bagaimana? Cara menerornya itu bagaimana Ki? Nah, ini menerornya yang orang lagi buang air besar aja diangkat tinggi, langsung dibanting, kepalanya pecah. Lah itu si sosok arwah ini berwujudkan apa Ki? Nah, arwah ini berbentuk itu hanya putih. Nah, berarti bukan pocong yang tinggi begitu ya Ki? Bukan. Ini bentuknya itu kalau orang melihat itu tidak seperti pocong, melihatnya itu hanya putih. Jadi kadang melihatnya baru kecil, lama-kelamaan bisa tinggi besar. Nah di situ ini makanya kalau wardon itu kata orang-orang ada yang menamakan ada pocong yang besar. Itu kalau saya pernah melihat sendiri, ini yang bukan cerita dari kakek saya pernah melihat itu hanya bentuk putih, tapi pertamanya itu sekitar 1 meter lah, terus lama-kelamaan itu bisa tinggi. Jadi tingginya itu bisa melebihi pohon yang ada di situ. Nah, saya pernah melihatnya begitu. Jadi bukan berbentuk pocong. Oke, kita lanjut. Cara menerornya itu Ki. Nah, ini yang meneror kampung di situ. Nah, jadi kejadian di situ dikira itu bukan dari dendam dari orang yang meninggal ini. Nah, terus kejadian lagi malam-malam orang ini, kalau dulu kan belum ada listrik, belum ada sandal, belum ada. Paling penerangan cuman pakai moncor ya Ki. Ya, baru begitu pergi ke rumah saudaranya, baru di jalan dia juga dilemparkan ke, kalau dulu orang bilang parit, kalau di Jawa di sini namanya kalengan. Nah di situ orang itu juga meninggal. Lantas dari berbagai teror itu bisa ketahuan kalau yang meneror si arwah anak ini itu bagaimana gitu? Nah ini ada ketahuan yang meneror itu arwah yang sudah meninggal itu kan begini. Ada orang lagi pergi keluar, ini tidak sendiri. Nah, melihat berbentuk putih di situ, langsung nabrak yang orang berjalan bertiga ini. Yang satu tuh ditabrak itu terlempar, tapi dia tidak mati, tapi sakit. Nah disitulah dia baru ketahuan itu bahwa yang ada kejadian-kejadian itu bukan manusia, tapi barang gaib yang kelihatannya putih di situ. Terus akhirnya
orang sekampung di situ setiap malamnya tidak berani keluar. Jadi akhirnya orang kampung di situ terus berkumpul membicarakan tentang itu, bagaimana cara mengatasinya. Ya. Mengatasinya juga pergi ke orang yang pintar. Terus orang pintar itu bilang begini, kalau desa kamu pengen hidupnya tenteram, suruh orang yang membangkitkan arwahnya dia, suruh mencabut lagi supaya tidak mengganggu masyarakat lagi. Terus kemudian orang masyarakat situ terus mencari, kalau mencari orang tua yang sudah dikucilkan itu dia tidak mengaku. Terus orang tua yang dukunnya yang bisa membangkitkan itu pergi ke situ, orang tua dukunnya itu sudah meninggal. Nah, makanya terus sampai sekarang dinamakan hantu Werdon itu ada sampai sekarang, jadi melegenda sampai sekarang di tanah Jawa itu hantu Werdon sampai sekarang itu ada. Oh, jadi begitu ya asal muasal hantu Werdon itu. Oke, jadi begitu ya teman-teman, hantu Werdon itu berasal dari anak yang mempunyai kekurangan dan memiliki tinggi badan yang tidak wajar, lalu dia bunuh diri dan orang tuanya itu tidak terima, lalu dibangkitkan dan mau memulihkan keadaan, malah yang membangkitkan itu sudah meninggal, begitu ya? Iya ya. Oke, jadi kalau legenda tanah Jawa itu begitu. Oke teman-teman, jangan lupa ikuti terus video kami